Halo sahabat rumah belajar, kalian tahu nggak sih bahwa kalian itu berasal dari satu sel yang disebut dengan zigot. Terus bisa jadi besar seperti sekarang yang memiliki jumlah sel mencapai 200 triliunan, itu terjadi karena adanya peristiwa atau proses yang disebut dengan pembelahan sel. Pembelahan sel? Mengapa sel membelah? Wah, menarik ya. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar? Semoga selalu sehat dan siap untuk belajar. Nah sahabat, kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem reproduksi manusia. Dengan kompetensi dasarnya adalah di awal materi tentang sistem reproduksi manusia ini, kalian akan belajar dulu tentang pembelahan sel. Dengan tujuan pembelajarannya adalah, yang pertama, kalian dapat memahami pengertian pembelahan sel. Yang kedua, kalian dapat memahami tujuan pembelahan sel. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan jenis-jenis pembelahan sel. Yang pertama dari pengertian dulu nih. Pembelahan sel adalah proses membelahnya satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anakan. Pembelahan sel itu sangat penting bagi keberlangsungan semua makhluk hidup. Ada 3 alasan atau tujuan sel membelah, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan untuk reproduksi. Yang pertama, sel melakukan pembelahan untuk pertumbuhan. Seperti tadi di awal cerita bahwa kalian ataupun ibu sendiri berasal dari satu sel yang disebut dengan zigot. Terus bisa menjadi besar seperti sekarang yang memiliki jumlah sel sampai 200 triliunan. Itu terjadi karena sel membelah dan bertambah banyak. Semakin banyak sel, maka semakin besar juga ukuran makhluk hidup. Alasan kedua sel mengalami pembelahan yaitu untuk perbaikan atau untuk regenerasi sel yang mengalami kerusakan. Nah sahabat, ketika kalian mengalami luka di bagian tertentu, maka beberapa hari kemudian luka tersebut akan menutup seperti semula. Menutupnya luka tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel-sel yang ada di sekitar luka tersebut. Kemudian tujuan ketiga dari proses pembelahan sel adalah untuk reproduksi, yaitu untuk menghasilkan sel gamet atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan yaitu berupa sel-sel sperma dan sel kelamin betina berupa sel telur. Jadi ketika proses pembentukan sel sperma ataupun sel telur, di dalamnya terjadi proses pembelahan sel ya. Oke, tadi dibahas tentang pengertian dan tujuan pembelahan sel. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis-jenis pembelahan sel. Ada 2 jenis pembelahan sel, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembelahan sel secara mitosis, yaitu pembelahan sel yang menghasilkan sel anakannya yang identik secara genetik, yaitu sel anakannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom pada induknya. Jika induknya memiliki kromosom diploid, maka sel anakannya juga memiliki kromosom yang bersifat diploid. Misalnya, jika induknya memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka masing-masing sel anakannya juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah. Pembelahan mitosis ini terjadi di dalam sel tubuh atau sel somatik, yaitu ketika terjadi pertumbuhan ataupun terjadinya perbaikan sel-sel yang rusak. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap pembelahan secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri dari 4 fase, yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita lihat tahap yang pertama yaitu profase. Pada tahap ini, kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian yang kecil. Kemudian masuk ke tahap 2 yaitu metafase. Di tahap ini kromosom berjajar di bidang pembelahan. Tahap yang ketiga yaitu anafase.
Di tahap ini, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan, dan pada akhir tahap ini, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan yang terakhir adalah tahap 4, yaitu tahap telopase. Di tahap ini, membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Pada tahap akhir pembelahan diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis, sehingga terjadi dua sel anakan. Nah, itu sahabat, bagaimana proses pembelahan sel secara mitosis terjadi. Lalu bagaimana dengan pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing hanya memiliki setengah kromosom dari induk. Jika kromosom pada induknya 23 pasang atau 46 buah, maka jumlah kromosom pada setiap sel anakannya adalah hanya 23 buah. Adapun tahapan pada pembelahan sel secara meiosis hampir sama dengan pembelahan mitosis, yaitu terdiri dari 4 tahap mulai dari profase, metafase, anafase, dan telopase. Hanya pada meiosis terjadi 2 tingkat, yaitu tingkat 1 dan tingkat 2, sehingga fase-fasenya adalah profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telopase 1. Kemudian profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telopase 2. Proses kejadian pada tiap fase hampir sama dengan pembelahan mitosis, hanya pada tahap telopase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, dan dihasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid. Kemudian di tahap telopase 2, terbentuk 4 sel anak yang haploid. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin, yaitu untuk menghasilkan sel kelamin jantan berupa sel sperma dan sel kelamin betina berupa sel telur. Nah, dapat disimpulkan terdapat perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis yang terdapat pada tabel berikut. Siapkan buku catatannya ya sahabat. Demikian penjelasan tentang pengertian, tujuan, dan jenis-jenis pembelahan sel. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa kembali pada video berikutnya, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.